workshop tentang Kespro program pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Yang terhormat Ibu GPU, Ibu GPM, dan Bapak Ibu GPK untuk khusus guru bimbingan konseling. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berhadir di acara mini workshop tentang pengenalan LMS Kespro. Baik, saya pewawancara akan bacakan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Hadirin ini mohon duduk kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengucap salam, belum nak pantun sedikit. Air beriak tanah tak daya. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Proformadia, yang terhormat Bapak Ibu calon guru kolega, ya nantinya bergabung untuk mengikuti pendidikan tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya Tuhan sehingga kita diberikan kesehatan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan mini workshop pengenalan LMS Kesehatan Reproduksi Remaja. Salam dan salam tentu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabat beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelumnya ulun ucapkan terima kasih kepada Bu Hanpian Seberataan yang artinya bersedia bergabung di kegiatan kesehatan reproduksi remaja. Alhamdulillah Bu Hanpian dipilih oleh GPM kami, Ibu Maulida sebanyak 10 orang, Ibu Siti Hana sebanyak 10 orang. Yang nantinya untuk apa sih kalian Bu Hanpian dipilih nih? Untuk apa sih kesehatan reproduksi ini dipelajari?
Karena apa Bapak Ibu? Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang, terutama tentang kenakalan-kenakalan remaja, tentang pelecehan-pelecehan seksual, tentang pergaulan-pergaulan bebas. Dan juga bagaimana mereka berperan sebagai laki-laki dan berperan sebagai perempuan untuk masa depan, untuk generasi-generasi muda yang akan datang. Di dalam pendidikan Kespro ini ada beberapa hal nanti yang akan dibahas sebelum Bapak Ibu masuk dipelajari tentang LMS nanti. Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih Kespro. Jangan sebarang itu aku dipilih untuk apa sih Kespro. Karena tujuan pendidikan Kespro ini sudah menjelaskan bahwa pentingnya tadi, latar belakangnya tadi tentang kenakalan-kenakalan remaja, tentang perbedaan perempuan, hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan itu seperti apa. Pelecehan seksual yang terjadi sekarang ini sangat marak sekali terhadap anak remaja-remaja kita. Terjadinya bullying, terjadinya kekerasan. Maka dari itu sangat penting untuk kita sebagai guru BK khususnya untuk bisa mempelajari tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan datang. Di dalam pendidikan Kespro nanti, Bapak Ibu akan membahas, akan dipelajari, akan diberikan pembelajaran yaitu tentang konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu apa saja. Ya, deskripsinya tersingkat nanti dijelaskan oleh GPM kami. Nah, juga di dalam Kespro nanti Bapak Ibu akan mengenal nilai, mengenal diri. Artinya anak harus mengenal dirinya dulu, seperti apa sih dirinya nantinya untuk bisa terjun ke lapangan, untuk bisa terjun ke masyarakat yang pribadinya dulu itu yang seperti apa, supaya tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku baik di masyarakat atau di lingkungan mereka nantinya. Setelah itu juga di dalam Kespro itu nanti akan mempelajari tentang materi pertumbuhan dan perkembangan remaja, dari mereka dalam kandungan sampai mereka tumbuh menjadi dewasa. Nah, itu nanti kita pelajari sama-sama di Kespro Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa dari Kespro ini kita jadikan materi pembelajaran di bimbingan konseling. Karena bimbingan konseling kita ada 1 jam waktu masuk ya Bapak Ibu. Nanti kita integrasikan Kespro ini di pendidikan, di materi-materi bimbingan konseling nantinya. Selain itu juga ada masalah kesehatan reproduksi remaja. Seperti apa sih anak perempuan, seperti apa sih anak laki-laki dalam membersihkan alat kelamin mereka setelah mereka selesai haid atau selesai buang air kecil, selesai buang air besar. Caranya seperti apa supaya mereka tahu, supaya tidak adanya timbul penyakit-penyakit dari penyakit kelamin yang nantinya mereka alami. Nah, selain itu juga di pendidikan Kespro juga mempelajari masalah gender dan pencegahan kekerasan. Ini yang sangat penting kayaknya. Karena kekerasan sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Anak artinya dengan siulan aja itu termasuk kekerasan sudah, termasuk bullying. Cici. Nah, itu kan juga termasuk, artinya dengan cara memberikan isyarat kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa tidak enak berkepanjangan. Nah, itu termasuk dari pendidikan Kespro nantinya. Selain itu juga peran teknologi dan informasi dalam reproduksi remaja. Artinya zaman sekarang ini anak tidak lepas dari yang namanya gadget, yang namanya gawai. Nah, maka peran Bapak Ibu di sini adalah memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak salah mempergunakan dari gawai mereka masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Anak orang yang umur 3 bulan aja apabila menangis dilihatnya akan HP, diperlihatkan video yang ada di HP, berhenti menangisnya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, maka untuk zaman sekarang ini
untuk bisa memberikan dampak positif kepada anak-anak kita, dampak dari gawai dan HP tadi. Berikutnya dukungan dan layanan yang kita berikan kepada anak itu seperti apa supaya mereka bisa menerima dan bisa menerapkan pembelajaran yang kita sampaikan nanti kepada mereka, dimanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang terakhir, menyusun rencana pembelajaran dan layanan pendidikan reproduksi remaja. Yaitu tadi menyusun rencana pembelajaran kita yang terintegrasi nantinya kepada pembelajaran Kespro. Jadi ada 8 materi nantinya yang terhubung dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Tetapi yang utama dulu, Bapak Ibu harus tahu dulu cara masuk DLMS-nya seperti apa, kemitraannya seperti apa. Nanti disampaikan oleh Ibu Siti Hana atau Ibu Maulida. Jadi ulun ucapkan terima kasih Bu Hantiat Sabarataan yang sudah bergabung di kemitraan kesehatan reproduksi remaja. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita sebagai Bapak Ibu guru bisa memberikan arahan bimbingan kepada anak-anak kita, apalagi generasi anak sekarang ini, generasi milenial, mereka sangat kritis, artinya apa sih yang harus kita tampilkan kepada mereka supaya bisa mereka menerima materi yang akan kita sampaikan dengan menggunakan media pembelajaran yang nantinya bisa mempengaruhi mereka ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pembukaan untuk kegiatan mini workshop pengenalan LMS, Kespro, program pendidikan kesehatan reproduksi remaja untuk guru, pelopor, kolega kita resmi dibuka. Itu yang perlu saya sampaikan sebelum saya mengakhiri, dan dibuka dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Ikan haruan di dalam tape. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada salah satu dari Bapak untuk pembimbingan Pak Jena. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu da'imin wa rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Acara pembukaan ini workshop pengenalan Kespro program pendidikan kesehatan reproduksi remaja berakhir. Untuk menutup acara pembukaan hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdal. Acara selanjutnya yaitu acara inti tentang pengenalan LMS Kespro program pendidikan kesehatan reproduksi remaja.
Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati snacknya sambil kita jalan ya. Biar nggak terlalu siang, kita langsung aja tentang pengenalan LFS Cashflow, program pendidikan kesehatan reproduksi. Sini Urut bukan untuk menggurui, cuma memberikan sedikit ilmu yang kami dapat waktu kami pelatihan di Jakarta kemarin. Dan Ulun bukan ahlinya tentang IT, kita sama-sama belajar, Ulun masih banyak kekurangan. Cuma inilah yang kami tahu sementara. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System atau yang disebut juga LMS seperti yang juga dikenal dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Ini digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja atau pengguna ekstra melalui internet. Jadi LMS itu dapat juga dikatakan seperti aplikasi ya Bapak Ibu. Nanti ketika kita melaksanakan tentang cashflow kesehatan reproduksi remaja di bimbingan konseling, kita nggak harus pelatihan ke Jakarta, karena nggak mungkin orang se-Indonesia ini yang sekarang melaksanakan ini. Setelah GPN kemarin ada 1000 se-Indonesia. Jadi satu GPN itu ada 10, jadi kali 3 makel bimbingan konseling IPA dan Penjaskes. Jadi ada 1000 GPK sekarang yang melaksanakan tentang cashflow ini. Kemudian fungsi LMS itu apa? Secara umum tujuan untuk memudahkan para pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengatur interaksi online antara peserta didik dan instruktur, serta memperingkas tugas administrasi seperti pemberian tugas, pengumpulan jawaban, dan penilaian. Jadi Bapak Ibu nanti seperti PNN ya, di sana ada materinya, ada video. Bukan simak di sana, nanti ada pemahamannya bagaimana, ada pertanyaannya, juga di sana disimak dan dijawab, kemudian dikumpulkan lagi di sana di LMS nanti. Setelah itu siapa yang menilai? Yang menilai adalah buah instruktur pusat. Buah belum ada menilainya, buah yang di sana menilai. Apa yang pian gawi, yang misalnya pian kayak PNM juga. Pian melihat video, tapi pian skip itu ketahuan, kecuali sampai habis. Ya, sama dengan ini. Kalau di skip, biar aja. Walaupun kita misalnya kita kerjakan apa kek, biar video sendiri, tapi kalau kita skip itu ketahuan. Jadi biar aja video sendiri sampai habis, maka itulah yang terbaik katanya, karena di aplikasi tersebut. Ya. Karena itu ada penilaian tersendiri nantinya. Kemudian cara kerja LMS dalam bentuk yang paling umum harus terdiri dari server yang menjalankan fungsi dasar dan antarmuka pengguna. Biasanya LMS menyediakan cara bagi instruktur konten memantau partisipasi siswa dan menilai kinerja siswa. Itu tadi itu. Apa sih kekurangan dan kelemahan LMS? Itu dalam mengakses LMS perlu koneksi internet yang stabil dan baik, karena pembelajaran akan terganggu jika internet kurang stabil. Dampaknya pelajar tidak akan berjalan efektif. Jadi harus punya kuota ya Bapak Ibu. Yang offline nggak bisa, harus online, harus ada internetnya yang stabil. Bagaimana cara masuk ke LMS? Masuknya surat atau nama dan password yang dimiliki instruktur pada kolom login yang diberikan. Jadi masuk dari LMS itu seperti PNN juga, itu sudah terdaftar di sana. Nggak bisa kita masuk sembarangan. Karena kawan, saya hendak masuk LMS ini, tapi nama kita tidak ada. Nggak bisa. Karena apa? Karena kita sudah terdaftar dan ada nama atau username kita dan password daripada instruktur tersebut. Contoh LMS seperti Google Classroom, Moodle, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya ya, di
kita simak tentang contoh LMS cash flow yang mana akan disampaikan nanti oleh GPM kita Ibu Moida SPD. Yang selanjutnya kita masuk di sana bagaimana cara mengakses masuk GPK masuk ke LMS di sana. Kalau kami bukan di LMS-nya, Bu, Bapak, Ibu, kami GPM masuk di Sinitra untuk laporannya. Tapi GPK itu masuknya di LMS. Di Sinitra kami misalnya kemarin tuh ya. Padahal saya misalnya bukan sekolah penggerak, tapi ketika belum GPM pelatihan tentang cash flow ini pembelajarannya itu banyak tentang guru penggerak, seperti ada praktik lainnya, aksi nyatanya. Orang tuh bingung apa sih yang dikerjakan, padahal kan guru penggerak atau tidak, bagaimana caranya, akhirnya bikin sendiri. Yang alhamdulillah kemarin Ibu Maulida yang bukan juga guru penggerak ya Bu ya, alhamdulillah ketika praktik baik beliau praktik baiknya yang terbaik di kelas bimbingan konseling, alhamdulillah. Aplaus untuk Ibu Maulida. Itu praktik baiknya se-Indonesia Bapak Ibu, bukan hanya beberapa waktu se-Indonesia dalam ruangan guru bimbingan konseling. Melajari biar rata-rata dia pun sudah paham aja masalah pengisian di aplikasi seperti bisa di PNN juga, apalagi kawan-kawan ada yang calon guru penggerak di sini ada 3, jadi otomatis mudah saja untuk pengisian ini. Cuman karena kita sudah resmi, Bapak Ibu saudara-saudara sangat support sama Bapak Ibu dan sangat terima kasih sekali Bapak Ibu ikut di kegiatan kita ini, karena dia tuh orang-orang pilihan Bapak Ibu. Walaupun lah ulun bahasanya gini, ulun memberikan beberapa orang ya kayak kita tuh pilihan kepada dinas pendidikan, tapi kan di dinas pendidikan pulang difilter lagi karena sesuai kriterianya. Banyak kemarin tuh kriterianya yang sudah lebih dari 5 tahun, yang sudah sertifikasi, yang calon guru penggerak, yang umurnya sekian-sekian, yang aktif di MGBK, yang orangnya loyal, yang orangnya ada kemampuan lebih di BK. Artinya banyak pertimbangan dari dinas itu sehingga terpilih yang 10 ulun 10 anak untuk jadi guru kelompok kolega. Sebenarnya kegiatan ini kita ada 3, nanti yang diselesaikan sampai ke akhir November. Untuk hari ini mini workshop itu artinya penjelasan tentang masuk di LMS, kemudian nanti kita di tanggal 13, nah itu yang actionnya yang perhatikan ulun kan bisa mendampingi bahasanya siang malam, karena jadwal itu ada yang sudah buka lah di undangannya, itu di screenshot di setnya itu, mungkin nanti ulun share undangan dari kegiatan kita tuh ada 3 hari untuk pengisian di webinarnya. Kurang jelas? Tanggal 13 kita siapkan Bapak Ibu Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Nah dari situ pihak itu langsung ada surat tugas dari pusat, artinya pihak bahasanya bukan perimbangan, artinya di situ Bapak Ibu pada bisa lebih fokus ke sini, bahasanya itu bahasa umum yang ada mengajar lah. Itu pihak dari tugas dulu, karena di webinarnya di awal itu kita pembukaan yang ikut supaya tahu apa yang diisi dan jadwalnya itu lihat sampai ke malam terus terang. Cuma pengisian LMS-nya nanti asinkronus, artinya tidak hari itu menyelesaikannya, nanti berjudi tidak apa-apa, cuma dia memahami materi itu karena dia masuk di kelas. Makanya ulun suruh tadi kan diurut masuk kelas di kelas kita, kelas I, karena wilayah Papua, Jayapura, dan Biak, dan Kalsel itu wilayah kita untuk kelas. Dan
pasiennya ini pas benar tinggalnya di Ibu Mawar. Ibu Mawar ini beliau bahasanya leadernya, bahasanya pembuat cash pro ini, bagian dia kita otaknya dari cash pro ini. Jadi kalau kita bahasanya tuh setengah-setengah, nanti untuk pengisiannya nanti di LMS karena kesalah, malah kita kena yang sidin apa ya bahasanya ulunnya pernah bahasanya. Jadi ulun malah benar dia umpat anu yang ada paham atau ada tahu, ulun siap bahasanya sampai ke malam itu untuk melayani pian yang di bagian kami. Berarti ulun 10 di bawah pian ibu anu 10 siap untuk membantu untuk memfasilitasi masuk di kegiatan itu. Artinya biar Zoom nanti kegiatan biar itu Zoom dari jamnya itu 8.30. Nah nanti ada pembukaan dari Kemendikbud pusat, kemudian nanti ada paparan-paparan materi-materi dari 8 yang Ibu Aminah sampaikan di PU kita tadi. Jadi dari modul ajar Kespronya itu dari awal tentang konsep diri sampai terakhir nanti sampai ada yang agenda dan sebagainya sampai data dukung. Data dukung itu artinya memang kita setelah kegiatan di tanggal 13 sampai 15 selesai Zoom itu nanti kita di akhir November yang semacam kayak modul ajar Kespro. Oke, paham kalau modul ajar tuh? Oke, itu poinnya tidak usah terlalu panjang lebar atau banyak banget materinya. Poinnya aja, contoh bolehlah supaya simpel aja. Udah kemarin ngambil tentang model ajar tentang kekerasan dan gender. Nah, ambil udah di bagian pelecehan seksual. Mungkin buat dia anak bullying karena apa terserah. Nah itu aja, ambil poinnya satu aja. Inti poinnya Bapak Ibu lah sama aja di guru penggerak di FMM. Pasti kan intinya memasukkan isinya benar ya. Filenya tuh nah buat model ajar pian karena diganti PDF kirimnya kalau di berupa PDF baru bisa terkirim untuk sinkronisnya. Tapi kalau untuk kegiatan hari H tanggal 13 sampai tanggal 15 itu masih belum bisa ada Bapak. Maksudnya kan hari itu juga mengerjakan dari Bapak. Cuman yang penting pian paham materi itu dan pian masuk. Karena di 3 hari itu karena pian diganti uang internetnya dari pemerintah, makanya dibeli nomor rekening pian. Oke, nomor rekening itu untuk mengganti kegiatan pian 3 hari. Dan untuk konsumsi terus terang ada dari dinas. Nah itu yang berupa dana dinas. Apakah berupa dana aja? Karena kan ada mungkin bisa kegiatannya. Sebenarnya untuk makan Bapak Ibu kalau ini karena kegiatannya di kabupaten otomatis yang tidak ada penginapan dan transport ke luar daerah, otomatis kan yang ditanggung untuk biaya internet. Kemudian untuk kegiatan ini konsumsi yang ditanggung sama dinas. Jadi dia mengerjakan pokoknya diberikan untuk makan di hari 3 hari itu bahasanya kayak itu. Dan untuk kegiatan pembuatan modul pun belum melayani dia diberi konsumsi atau makannya kan, atau dia juga belajar diberi konsumsi atau dananya kan belum ada berarti 100% cuma ada. Dan Perkespo ini sebenarnya awalnya waktu kami ikut dengan Ibu Aminah di Jogja itu masih 3 yang membawa kita tuh secara besarnya di Dismen dan kemudian di Diskes, kemudian di UNPAD. UNPAD itu bawah PBB Bapak Ibu yang khusus untuk menangani Kespro. Ternyata setelah Ulu lihat di LMS-nya ini, ternyata kita banyak sekali yang membantu yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kesehatan. Tes membuka.
Ibu Jamilatul Rahma 1345, Pak Pendi 1346, Pak Jainal Abidin 1347, Pak Jami 1348, Pak Suhaimi 1349, Pak Hamsani 1350. Bisa lah masuk. Nah, untuk GPK-nya Ibu Hana yang memberikan linknya sebentar sih dibukakan. Ujungnya di mana? Biar jangan terlalu tegang lah, ini santai aja. Kada sama lawan guru penggerak dan kada sama lawan PPG. Pokoknya paling santai, paling nyaman di grup. Oke, coba dia dibuka dulu. Pro LMS atau kemitraan GTK. Tadi ulun sebutkan. Oh ya, tadi ulun sebutkan lah, perhatikan ya. Nah, ini kan tadi ulun membuka dari WA, ulun buka. Di WA grup kita tadi kan ada kalau 3 julung, 1 pian mengisi registrasi, 2 pian apa tadi mengisi masuk di grup, link grup kita di grup HFI. Kemudian di sini ada kolom nih. Ya loh. Nah, keluar ini lah isinya loh. Nah, surat permohonan penugasan sudah kita registrasi Fintech Pro. Kemudian tautan webinar itu nanti yang melaksanakan di hari tanggal 13, 14, 15. Kemudian, nah yang mempelajari ini kita masuk di LSS Pendidikan Pro-nya. Dan kalau sudah ya bukakan lagi ini dashboard lulus untuk memeriksa bagian pegawai dulu. Nurmilayanti GPK 1341. Nah tapi kalau untuk yang aslinya seperti ini, tapi jarnya Pak Agung boleh diberi tes. Ibu Heni GPK 1342. Ibu ini penelitian. Karena ulun bisa memonitoring di sini karena nah dituin ulun. Nah, ini karena pian pegawai apakah pian mengisi di materi 1, materi 2, 3, 4 sampai 8. Tapi ini yang tugas ulun. Nah, pian karena yang mengisi di gawian pian gitu. Sudahlah, ditulis username-nya. Ya. Ibu Nurmilayanti itu di GPK username-nya GPK 1341, passwordnya kemitraan. Kemudian Ibu Heni GPK 1342, passwordnya kemitraan 2, sama seterusnya, cuma beda di ujungnya aja. Ibu Risnawati GPK 1343, Pak Mail GPK 1344, Ibu Jamilatul Rahma 1345, Bapak Pendi 1346, Bapak Jainal Abidin 1347, Pak Jami 1348, Pak Suhaimi 1349, Pak Hamsani 1350. Nah, GTK. Itu GTK. Oke.
untuk Ibu Herlina yang BPM-nya ulun GPK. Ibu Herlina itu username-nya GPK 1351. Ibu Nurulwati GPK 1352, Ibu Misnati GPK 1353, Ibu Sorina GPK 1354, Ibu Rusdiana GPK 1355, kemudian Ibu Endang Sri Rahayu 1356, Bapak Madiansa GPK 1357, Bapak Andre Rotami GPK 1358, Ibu Nur Aina GPK 1359, dan Ibu Haja Fitriani GPK 1360. Jadi itu disimpan ya Bapak Ibu, untuk passwordnya itu kemitraan, sama semua passwordnya, cuma username-nya yang berbeda. Nanti itu yang nanti masuk di link Zoom nanti. Sudah ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Sudah? Belum. Tunggu dulu Bu. Oke. Belum, Bu. Informasi lagi Bapak Ibu, waktu penghentian nantinya mengikuti Zoom, kalau ada unek-unek atau permasalahan, nanti biar tanyakan aja dengan Ibu Mawar, karena beliau pakar Next Pro. Jadi jangan disimpan, artinya silakan mention angkat tangan, silakan ajukan pertanyaan saja. Nggak masalahnya orangnya insyaallah siap untuk menjawab. Kemudian dia masuk. Makanya jurusnya Pak, siapkan dari langsung tadi untuk paling lampu buka supaya kawan. Tapi username-nya bener. Jadi atasnya kita proses selanjutnya Bapak Ibu, untuk LMS hari ini bukan untuk mengerjakan, tapi untuk uji coba masuk aja. Untuk masuk nanti setelah mengerjakan itu setelah kita Zoom, kita link Zoom sama yang satu dari Kemendikbud di sana. Nanti ketika Zoom di sana, kalau Bapak Ibu ada yang rasa janggal, yang mau ditanyakan, tanyakan saja sama Ibu Mawar orangnya. Beliau orangnya super aja, orangnya ramai. Silakan login. Bapak Ibu, ini untuk contohkan yang sama lah. Ini karena prosesnya sama aja kayak kegiatan kita di aplikasi. Ini pertama pian presensi dulu, tanda tangan karena waktu di hari pertama itu pian tanda tangan di sini. Nah baru pian simpan di sini lah. Oke. Nah, ini belum coba buat masih merah. Oke kan Bapak. Ini presensinya aja, kita aja. Karena sekarang mulai kada terpakai lawan pusat karena ini bisa dibaca. Oke, setelah presensi kita lihat daftar pelatihan. Nah, di daftar pelatihan itu yang melihat ini karena kegiatan kita itu di tanggal 13 sampai 15 inilah, ini lainlah. Kemudian
pian pilih kelas, jangan salah pilih kelas lah lagi lah. Oke, pilih kelas. Kemudian nanti kalau kita ada komunikasi Bu, standby kan minggu sampai habis kegiatan. Jadi semalam tuh waktu kami kegiatan di acara di mana di Jakarta itu ini contoh aja ada yang ikuti forum. Nih misalnya nih Pian lah, nah ikuti forum. Nah, nih. Pokoknya Pian komunikasinya di sini kita lah. Pokoknya siapa aja di sini. Oke? Bisa tanam laut atau Kita aja. yang orang 20 ini aja? Orang 20 aja. Orang 20 aja khusus bawahan Ibu Mawar. Oke, kada bisa keluar dari situ. Ini ada deh. Lain. Lain. Berarti beda aja deh. Ibu Yoya tuh mau masuk. Nomor merah, masuk di merah tadi. Di merah yang ini yang kita dapatkan dari pemerintah. Dia langsung otomatis. Jadi dia membukanya di grup kita yang di bagian 3 itu bagian untuk pengisian LMS di bawah dari registrasi apa-apa itu sama tapi yang buka langsung di Google sama. Oke, kita kan cari senior tadi. Nah, ini sama aja padahal kemudian nanti Pian itu kita mempelajari materi yang disampaikan sama pasien. Jadi yang memberikan materi bukan dulunya tapi Ibu Mawar Pohannya Ibu Mawar kan yang memberikan materi berbagi itu tapi intinya sini yang hasilnya. Nah nanti Pian kemudian setelah membaca modul ini kan materinya Pian buka materinya tentang pertama misalnya konsep diri itu kemudian Pian mulai membaca modul misalnya modul yang Pian pelajari. Oke, nah ini modulnya dibaca sampai habis lah misalnya aja kan kayak di komisi di PMM juga selalu sering benar yang penting biar ikuti di kegiatan Materinya ini sama logika atau nanti beda? sama Sama latihan ini. kayak latihan materinya tentang awal kegiatan konsep diri sampai terakhir pembuatan modul ada 8 materi. Boleh dibaca dulu buat Pian dan Bapak. Ini uji coba ada Uji coba ini sama materi lautnya aslinya beda. Bedanya itu di penjelasan di hasilnya. Penjelasan di hasilnya. Nah, karena Pian kan wajib menonton habis. Kayak PMM juga persis kayak PMM juga. Setelah itu, Pian kalau sudah selesai baru Pian mengerjakan tugas di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan materi, ini buat menonton video, baru Pian ada mengerjakan tugas di sini. Model menyelesaikan tugas. Persis kayak PMM pas benar. Nah, baru diberi pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud kesehatan reproduksi, mengapa penting bagi remaja usia untuk memahami konsep ini sejak dini. Nah, jawabannya Pian ketik aja di sini. Nah, ketik, habis itu baru disimpan. Oke, oke. Apabila Pian mengolah kayak semacam modul atau makalah, Pian olah
pakai PR baru bisa masuk di. Ini setelah pelatihan atau pada saat berjalan pelatihan? Boleh di saat berjalan pelatihan kan di situ nanti isi LMS ya, tapi keterangannya Bapak Ibu itu asinkronus, artinya kalau pada itu kena dulu menyimpannya kirim aja dulu, tapi kena aja menyimpannya kalau kesalah atau kena berdudi yang penting pian paham dulu mengikuti aja tuh bahasanya tuh mengikuti penjelasan format dari yang pasel itu, karena pasel itu Bapak Ibu kita zoom. Jadi sini melihati mana ibu ini, ya mana ibu itu. Jadi ada minyak kupang, ini biar bahasanya gitu di sini jujur karena kita kelasnya sedikit, karena ulun 10, ibu Hana 10, jadi pasti pas itu menunggui sampai masuk di kelas itu. Ini sama aja kayak guru penggerak sama aja. Sudah. Isinya Bu pokoknya kekuatan dia di sinyal aja. Kita misi PMS juga. Nah, baru kita mengerjakan evaluasi. Evaluasi kena. Nah, dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Nah, ada nilainya. Nah, paham belum? Sampai sini. Bisa aja ulang, jangan gegabah. Karena Bapak Ibu, kita nanti di awal waktu materi itu diselesaikan di 1 hari di tanggal 13 itu yang ada namanya post test awal. Paham pada materi ini. Nah, ulun pribadi memberi saran pian baca ibadah hujin masih sempat lagi. Ini kan hari Sabtu loh, Minggu, Senin, Selasa bacain dulu sedikit-sedikit di dalam situ link LMS pian tuh, karena waktu post test kan nilainya lumayan. Soalnya ulun atau bukan pian itu maaf ulun kurang ulun tahu lah itu berapa 5 waktu post test awal, tapi setelah selesai baru kita naik karena kita tahu materinya. Nah, karena ulun bersuluh tahu, jadi buat pian supaya nilai bagus baca dulu, jadi tahu pian pas awal tuh paham sedikit lah. Nanti pas post test akhir otomatis nilai pian tambah tinggi lagi dari yang awal karena lebih paham lagi. Dan Bapak Ibu, inilah terus terang dulu terbuka pian ini dinilai langsung dari pusat, pian akan dapat penghargaan dari pemerintah, nilai yang terbaik kayak ulun semalam. Ada suatu penghargaan yang Bu Hana. Nah, jadi hasil dari kegiatan awal ini sudah dinilai langsung pusat. Penghargaannya itu pian bahasanya anak diberi umroh saya lagi. Nah, yang penting itu dulu pian kerjakan sesuai gawean pian. Informasi kemarin tuh kalau lihat ada waktu Jum. Sebentar kok kayak aku cara penyusunan ini ya. Ternyata lagi bertakon ya karena yang sering bertanya kalau mau ide itu ternyata sudah bisa. Berarti kan dari kementerian itu nggak bisa dibilang langsung. Jadi bisa ketika Jum itu jangan susah menakut. Tapi persyaratan itu jangan bahasa lainnya. Nah, ya jujur sampai kemarin apa sih ngomong apa gitu ya? Astagfirullah, bahasanya akhir keluar, bahasa Palu keluar. Bahasa Banjar kita juga keluar. Pokoknya kalau kita kadang paham, biar berulang kali tanya ada masalah malah senang mereka. Tapi kita jangan bahasa Banjar, harus bahasa Indonesia. Karena pematerinya biasanya orang Sunda, orang Jakarta yang pematerinya itu wilayah Jawa lah banyak. Sudah. Nah, sekarang kalau yang sudah itu pian kena ini kayaknya sudah habis di sini lah. Cuma isi poinnya kena di progres inteknya udah. Nah, ini kalau lihatan kena pian biasanya sudah kan ulun tadi membuka cuma materi dan video lah ulun buka tadi. Nah, ini kelihatan di sini Bu Ai. Oh, tandanya yang belum kita lihat itu di tugas karena kita tadi ada tawuran gawean apakah. Nah, kemudian kuis pun belum kita isi juga, ketahuan di sini di progresnya. Selalu bisa ajukan pian enak aja udah aja. Sukses kayak itu. Boleh kali itu
kegiatannya supaya Bu Hanafian siap dan kapan penyelesaian LMS dan kapan pengisiannya dan jadwalnya apa. Ini gini bulan tuh bingung kan karena kegiatan kita ini dimulai di awal jam 8.30 dan selesainya tuh lihat jam berapa ya malam lah. Iya, oke. Sebenarnya pian itu diberikan dari sekolah, dari dinas, artinya bahasanya karena turun sekolah ada bapak. Nah itu dulu pada kenapa? Karena kita diwajibkan mengikuti itu sampai selesai. Kadang mungkin kita meninggalkan laptop sedangkan pemateri dari pusat keluar di Zoom. Nah artinya pian itu diberi free 3 hari untuk mengikuti ini. Jadi bahasanya sekolah itu otomatis harus mengizinkan. Sampai pesan kemarin dulu ada ketemu hari Selasa lawan Pagiri. Apabila ada guru yang kada mengikuti, KGPK kada mengikuti, atau kepala sekolah kada mau mengizinkan, hadap aku langsung di sini. Karena surat tugasnya langsung dari pusat Bapak Ibu, amunnya pina bahasanya ini sejentilan nih kepala sekolah. Nah apa ini dia bunyinya apa? Kenapa meninggalkan tugas? Karena itu harus mengikuti itu selama 3 hari sampai malam. Otomatis kan kita kada kawa bekerja. Nah otomatis karena kita laptop dihadapi, otomatis kita yang untuk soalnya tetap aja juga lihat laptop loh. Nah jadi kalau ulun pribadi bahasanya pian tuh tugas luar. Bahasanya tugas luar. Nah apalagi kita keluar kan dinas luar, ini tugas luar bahasanya. Nah jadi pian mengikuti. Ada surat tugas dari pusat ada lalu berikan kalau penugasan untuk mengikuti ini, kemudian pelaksanaannya untuk kegiatan tanggal 13 sampai 15 adalah pokoknya dia intipoinnya full 3 hari ini hadap di laptop aja dulu lah. Termasuk ulun juga. Dari pusat yang kan juga selamat juga. Kemudian untuk kegiatan kita itu 3 hari, kemudian apalagi lah ini belum sampaikan di Bapak Ibu mau maaf katanya ada keperluan GPU kita karena sedih pemateri lagi di EHT sekolah harus memberi materi pulang jadi biar sini dulu lah kita hitungkan sedikit tapi 2 kali kita 1,5 jam selesai juga sebelum pada biar sini dulu. Hati-hati Bu. Harap bantu ibunya. Makan durian bersama orang nasi dan kepala nasi. Mantap dah. Hati-hati di jalan Bu. Bangka. Oh iya. Apa dulu? Oh, gambar dulu ya. Gambar. Naik kasih. Enak kan? Untuk keseluruhan 8 materi yang harus dipelajari. Nah, ulun masuk dinas dulu. Nah, ini karena ulun monitoring geografian di hari Rabu, Kamis, Jumat itu nanti ulun lihat apakah selesai Ibu Rabu sebentar nanti ada lagi masuk materi
kali 15 menit. Kemudian pengenalan LMS kayak ini sebenarnya kita diajari lagi di Zoom itu ya, diajari lagi lo narasumber, kemudian istirahat. Nah nanti ada pretestnya, nah yang baru tadi, nah jam 13 atau siang hari Rabu itu siang jam 1-an, 45 menitan lah. Kemudian pian diberi materi lagi dari narasumber karena tentang yang kami sebelumnya kita kegiatan yang minggu kemarin. Nah itu konsep dasar pendidikan ekspro yang komprehensif. Kemudian selanjutnya nanti di sore hari dilanjutkan lagi tentang materi itu. Baru nanti di malamnya itu dia diajari modul ajar tentang nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain. Bahasanya masuk diri lah materi awal. Nanti sampai materi itu berlanjut ke esok harinya, sampai terakhir pian habis materi ke-8 itu di hari Jumat. Kemudian yang melaksanakan yang namanya pengisian LMS itu ada kalau di mana nih di sela-selanya kegiatan itu dia biasanya mengisi LMS. Nah itu ansiklus artinya dia pada hari itu dia buat pernyataan pada bapak. Yang penting dia sudah tahu materinya dan apa yang mau diisi. Nah itu di tanggal paling lama mungkin kita kan pelaksanaannya tanggal 13 sampai 15 loh, tapi dia laporannya tanggal 21 maksimal terakhir. Nah isi LMS-nya tuh jadi dulu mengisi LMS itu terakhir dulu tanggal 21 juga. Siapa tahu kita berdeal-dealan tanggal 20 kan selesai kan mengisi LMS pian lah IPK. Jadi kalau yang udah laporan ke pusat kena tanggal 21 terakhirnya untuk 10 orang GPK ulun termasuk Ibu Hana juga. Kemudian untuk tanggal pembuatan, nah nanti kita ada lagi workshop lanjutan. Nah workshop lanjutan dapat lagi itu seperti ini, seperti ini sekali lagi karena pian di tanggal maksimal terakhir tanggal 30 November. Jadi itu tadi kita luring loh karena daring, karena luring lagi terakhir. Nah itu ya boleh modul ajar. Nah ulun mengharapkan buat pian karena bisa berupa hasil modul ajar itu berupa ada hasil gambar-gambarnya juga boleh, foto-fotonya itu malah nambah poin pian. Ulun kita udah menyangka juga ternyata semakin bagus penggunaan aplikasi kita di IT kita semakin bagus nilainya Bapak Ibu ulun baru ngeh gitu. Nah ternyata kawan-kawan kita yang maju BK-nya di Bredes, bulanan yang Jawa Barat itu mantap ngerti sudah paham yang digawe. Nah kalau kemarin terus terang minta maaf mungkin ada video ketika pada kami berdua nih bahasanya tuh saja sebisa kayak menggawe aja. Tapi misalnya kayak di Papua itu berupa kantong aja diterima aja. Karya anaknya tulisan tangan anak itu nggak boleh. Misalnya kayak poster-poster ini bola yang bullying apa-apa itu dibawanya waktu kegiatan di Jakarta itu diterima jualan dinas pusat. Artinya tidak menyalahkan artinya gawe-gawe kawan-kawan ini, cuman yang juara satunya itu lebih bagus di IT-nya, artinya rapi lah. Jadi kita tuh dari A sampai Z, dari pandang sampai penutup tuh rapi, bagus gitu, cantik gitu. Dan yang juara itu latihan seberataan bimbingan psikometra. Nah ini bisa latihan, artinya ada tahu kan di sini kalau bimbingan mawar nanti bagian hasilnya lebih hebat lagi. Malah saran pendiri kemarin ada ketemu waktu pameran di acara guru penggerak tuh, Bu kita buat kayak inilah di situ. Nah nggak ada tawaran buat pian nih, karya pian itu diolah semacam pameran yang diolah lebih bagus lagi dari guru penggerak. Artinya dipikirkan oleh dinas pendidikan untuk apa-apanya mereka karena fasilitasi dan mendanai. Cuma kita kerja aja dulu, jangan melihat hasilnya, kerja aja dulu, ikutin pemerintah karena nanti buat kayak apa
sedikit penambahkan Bapak Ibu. Intinya kita di sini di Kespro kita kerjakan aja apa yang kita bisa. Kalau nggak bisa Pak, tetap kita kerjakan. Karena orang-orang Kespro, Kementerian Kementerian tidak menyalahkan masalah kabujur. Yang penting ada laporan. Yang penting ada laporan, entah itu berupa video atau berupa gambar foto, tapi harus di PDF-kan. Belum terus terang, belum kemampuan belum kurang, apalagi di IT itu sangat-sangat kurang. Tapi ketika mereka meminta inilah harus dikerjakan, inilah harus bikin ini, harus bikin PPT, perlu dikerjakan. Jadi bingung, kami bingung semua yang GPM yang se-Indonesia juga bingung mencari di mana, kemana, apa sih media ajarnya dari mana. Nah, ketika itu 3 hari sebelum ke Jakarta harus dibawa, 3 hari seminggu harus dibawa praktik baik itu dengan materi ajar apa tentang emosi. Bingung, kamu juga bingung materi ajar tentang bensul ya. Bingung, kami bingung sama apa yang di sana kan tentang emosi itu bukan hanya untuk marah, tapi emosi itu terkait dengan senang, sedih, itu kan emosi. Ada juga menggunakan emosi. Belum bikin itu sendiri aja. Ada di mana-mana. Ulun print tentang emoji, yang senang, yang sedih, yang takut, yang cemas. Nah, di situ. Kemudian ulun berikan stiker, ulun kasih sama anak-anak, kamu emosinya apa, senang atau sedih? Mereka gitu. Ternyata di sana alhamdulillah ulun diterima. Dan ketika ulun praktik baik, alhamdulillah Bapak fasilitatornya, narasumbernya, nggak ada lagi yang komen, nggak ada yang protes. Karena kami kita sama yang Papua ya, yang tidak menggunakan meniru, artinya tidak menyontek dari YouTube. Kami bikin sendiri dari praktik itu. Itu pengalaman yang kami. Jadi jangan takut salah. Nanti insya Allah dibenarkan. Dan alhamdulillah Ibu Mawidah yang ini ternyata praktik baiknya yang terbaik di kelas 20 yang kelas 40 di Jakarta kemarin. Oke, sedikit aja lagi tambahan dari ulun ulangi lagi Bapak Ibu untuk hari Rabu sampai hari Jumat yang kalau ada schedule kegiatan di luar bahasanya kalau di skip atau kalau dialih tangankan atau kalau diatur silahkan. Sebenarnya ulunnya ada juga sebenarnya ada sedikit lagi untuk aura, cuman ya ulun diatur aja sekira kawan jalan di Kespro, kawan jalan di rumah, kawan jalan. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan ulun harapkan biar semuanya yang 20 orang ini ikut mengikuti, paling tidak di pembukaan itu nalar Bapak Ibu, karena itu yang kelihatan se-Indonesia jumnya kan di kelas A, B, C sampai I itu walaupun kita per kelas itu jumnya se-Indonesia karena langsung adminnya dari pusat kan. Jadi kalau misalnya itu kelas I orangnya berapa orang aja, urut supang, dinas supang, jadi itulah urut minta kerjasamanya kayak hari ini juga. Kemudian untuk materi-materi bahasanya tuh misal nih biar haur apa, kalau kayak kemarin tuh ada juga yang pada terbuka layarnya ada bapak yang penting biar on terus laptopnya lah, on terus artinya biar selalu ada kuota atau wifi-nya untuk membuka kegiatan itu sampai ke malam. Kemudian kalau ada fasil pemateri narasumber memberikan materi yang penting tolong pian dengarkan, terutama yang fasil-fasil penting kayak Ibu Mawar, Dr. Harpes misalnya yang orang-orang penting lah, karena di situ karena poinnya pian mengerjakan dari penjelasan si itu. Kemudian yang selanjutnya sampai ke tanggal 15 itu nanti Pia mengisi LMS yang ini tadi, yang di mana tadi yang belum buka dia Pak Ismail tadi, ulun beri waktu sampai tanggal 20. Artinya dia membuka video dari awal yang tadi, buka materi, kemudian buka video, kemudian mengerjakan tugas, kemudian evaluasi, biar
kerjaan semuanya lah. Nah itu ulun beri waktu sampai tanggal 20 supaya ulun kena kawa melihat di sini ulun ya di sini di kegiatan pian kerja ya. Kemudian yang selanjutnya tambahan dari Tuhan tadi benar, ulun kada memaksa pian harus 100% kayak wajah ulun kisahkan tadi tentang orang Brebes, orang Jabar yang is the best, tapi sesuai kemampuan pian. Misalnya medianya sederhana aja, gue ulun menjelaskannya pakai kertas saja biasa atau stiker aja atau pakai brosur atau apa namanya tentang poster-posteran aja apa ada masalah, tapi dia ambil poinnya nanti yang untuk di akhir kegiatan itu poinnya apa, dia ambil tentang materinya tentang bullying kan, tentang gender kan, konsep diri kan, macam-macam itu ada 8 materi. Nah yang bisa aja pikirkan dari sekarang yang lebih di sekolahan bukan di luar dari sekolah kita yang lebih diutamakan. Misalnya sama, misalnya Ibu Yayu kalau Ibu Aina sama kasusnya ya kan ada apa-apa, tapi kan gawiannya beda, anaknya beda, kasusnya beda, cuma ceritanya aja yang sama. Misalnya ini tentang bullying juga sama kan, tapi penanganannya beda, cara hasilnya beda yang dikaryakan anak kan. Nah nanti di akhir dikehendaki untuk kita melaksanakan praktik baik, tapi yang untuk deadline-nya nanti tanggal 30 November ini adalah modul ajar aja. Yang berapa lembar ini kan apa-apa, asal ada tulisannya ketika kata kalau mengerti kebahakan yang pasti gawian pian otak pian terpa nanti diganti ke PDF kirim sudah. Paling nyaman gawiannya, kada usah mengolah bukan pian untuk kerjaan ini di sampingan karena urus sudah menjalankan Ibu Hana. Nah padahal sebenarnya kami itu agak sedikit molor 1 tahun Bapak Ibu karena mungkin pemerintah masih kekurangan dana untuk membantu kegiatan ini, karena semalam itu kan cuma 3 yang membantu dan ternyata masih kurang untuk kegiatan karena kan gurunya berapa 52 tambah berapa bulan? Hampir 100-an aja se-Indonesia angkatan kami, sedangkan ini 10 kali lipat jadi 1000-an. Nah ternyata alhamdulillah pemerintah Kanada itu juga support, termasuk Yayasan Gemilang dan beberapa yayasan, artinya banyak support dana untuk kegiatan ini. Tapi impact yang kekedah kita nanti kada tahu apa kayak itu. Nah soalnya kami aja merasa artinya kita sudah ada titel nih kayak Ibu Aminah GPU, ulun GPM itu bahasanya tuh di luar titel SPD kita. Nah itu dan ini langsung dari pusat, artinya biar nanti apakah jadi fasilitator kada tahu. Fasil itu artinya biar siap segera untuk menginformasikan keilmuan Kespro ini dengan beberapa instansi atau dinas kesehatan kah minta atau dinas apakah minta untuk pasien Kespro biar berhak karena dia punya IPK dan. Nah yang kemudian yang selanjutnya misalnya ada reward dari pemerintah, misalnya penghargaan kadang modelnya sekian kadang, cuma dulu melihatnya kawan ulun kemarin yang juara itu mereka dapatkan beberapa hadiah dan penghargaan itu kawan diolah untuk keperluan kita di PNS-nya gitu kan. Jadi ada beberapa yang poin dari pian. Jadi ulun merasa bangga benar pian ikut di Kespro ini dan merasa hebat benar pian berada di GPK ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita berapa 34 provinsi kan? Iyalah 36 berapa? Nah itu tidak sampai segitu, kita cuma 10 provinsi Bapak Ibu han pulang pilihan benar pian nih. Dan yang ikut itu pilihan guru BK, PJOK dan IPA pulang. Jadi di Tanah Laut PJK ada cuma IPA dan BK pulang. Jadi yang dari misalnya dari Aceh, misalnya lah dari Medan, misalnya dari Riau ada, dari Lampung ada.
Tapi karena nggak tahu kenapa, padahal Bapak Sri itu karena lulusan sekolah, beliau mengerjakan dengan anak sudah, dengan bagian puskesmas sudah, tapi laporannya kenapa tidak dilaporkan ke atas gitu. Padahal menurut dari Pak Kadang itu Maulidah, laporan itu kadang memberatkan sebenarnya, tidak memberatkan. Seperti kita bikin skripsi juga, ada pendahuluan, kata pengantar, intinya dan penutup itu aja. Tidak yang macam-macam. Ada foto-foto, bukti bahwa kita benar-benar mengerjakan, bahwa benar-benar kita melaksanakan kegiatan, sudah itu aja. Ada yang macam-macam. Entah dari mana. Akhirnya tanah laut itu cuma ada 2 untuk ekskolnya, yaitu bikin konseling dan IPA. Jadi seandainya ada PJOK juga, mungkin ramai lagi kita. Karena Kespro Kemendikbud dengan Menteri Kesehatan itu bekerja sama untuk pengenalan anak tentang bagaimana sih kesehatan reproduksi. Apakah kesehatan cuma yang di dalam saja? Tidak. Kenapa jadi guru PJOK dan bimbing muslim serta guru IPA? Padahal seharusnya yang dilakukan adalah cuma guru IPA, karena berkaitan dengan biologi. Karena kita di sana juga gasnya tentang mental, ya, tentang emosinya ada di sana. Dan juga untuk PJOK itu kesehatannya baik fisik maupun non fisiknya juga di sana. Dan ini juga rencana yang rencana Kemendikbudnya dan Kementerian Kesehatan nanti diimbaskan lagi ke guru agama dan PKP. Itu rencana. Berarti kan Kesko ini berkelanjutan. Nanti mungkin seluruh guru dapat. Tapi untuk sementara ini bimbingan konseling, PJOK dan IPA dulu. Itu saja. Bapak Ibu ada yang ditanyakan apa sudah jelas? Silakan Pak Peggy. Terima kasih, pertanyaannya bagus Pak. Makanya Ulu tadi dari awal bilang kalau sebenarnya surat kita tuh sudah keluar resmi dari pusat, kita mengikuti kegiatan Zoom di pengisian LMS Kespro. Artinya kita berhak kadang mengajar, kadang ikut bahasanya tuh tugas luar atau dinas luar bahasanya tuh. Jadi misalnya tuh rasa berat apalagi jauh sekolahannya, baik di rumah aja membuka laptop yang boleh aja. Kalau misalnya tadi kan sudah belum bilang, kalau ada kepala sekolah meng di belakang atau pina macam-macam, langsung kita sudah surat panggilannya ada yang pulang untuk kegiatan sinkronus itu. Sinkronus itu artinya kita menghadapi laptop ini sama kayak PPG Guampian yang waktu ujian tuh. Maulah kita meninggalkan kayak ini karena kawal kemana-mana semalam lo dibuka laptop aja karena kawal kemana-mana, tapi itu kan hasilnya kita selesai dapat sertifikasinya. Nah seperti itu juga maksudnya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kada turun bahasanya, bukannya kada turun kada begawi pak, tapi ini yang kita hadapi lektor. Kalau sinkronus artinya kita harus kita buka laptop ini, buka terus nih, kita tahu terus update terus nih. Nah nama kita kalau dipanggil pasti otomatis kita akan minta foto. Lah buka bu laptopnya bu atau kameranya on kan. Nah, tapi kalau misalnya kita anak ke WC atau apa kan, ada kalau kita buka terus kan kita off kan bahasanya kayak itu. Nah cuman kita emang harus menghadapi laptop itu selama 3 hari sampai ke Malang gitu, dan belum mengharapkan ini itu full pak
yang terlalu beban-beban, maka jadi kalau pengen tahu misalnya lah ada apakah yang di rumah yang sebentar tutup dulu ada sudah ditutup dulu lah kameranya gitu. Nah cuman pengen mengikuti aja kegiatan itu gitu. Nah paham lah ini jangan pernah dimatikan laptopnya. Jadi aman dulu cas terus ini ke listrik, ini nyala terus, wifi nyala terus. Karena kan kita diganti juga wifi-nya kita sama pemerintah. Nah, iya, iya, iya. GPU-nya dicari malah mana GPU-nya mana, GPM-nya mana. Walaupun misalnya kayak si Hana Semarang tutup kamera, kalau cuma suara Hana ada, ulun ada bu ya. Nah itu kan bapak, padahal kita lagi apa misalnya, lagi makan ke apa, lagi apa, ini ada bu, nanti ada masalah, ada masalah, atau masih di mobil, biasanya nih masih di mobil kalau tutup aja kameranya kata bapak. Yang penting kita nih on terus laptop atau HP kita nih, misalnya kalau di laptop di HP. Karena kan narasumber kan memberi materinya tuh beberapa orang penting untuk kita dengarkan gitu. Apa tujuannya? Supaya dia mengisi LMS itu kada salah. Itu inti poinnya. Karena kalau yang mengisi misalnya yang mengisi tentang gender dan kekerasan, yang isi tentang konsep diri itu salah. Karena kan lain kamar isinya kan kasihan European. Karena malahan jadi bahasanya ketertawaan, makanya orang dewasa pada paham bahasanya kayak itu, paham kayak itu. Ini ada lagi kan? Jelas saja kalau lah, soalnya supaya cepat juga pak, kasihan juga kayak Bu Yayu, Abu Ina, anak Aura juga. Kita kan ada lawas yang penting, jadinya pari, udah minta foto-fotonya gue, konstruksi dan foto kegiatan. Jarinya pusat, kami minta foto kegiatan biar sudah melaksanakan mini workshop dan bisa menyampaikan apa yang dikerjakan. Sudah ini itu aja, kada repot. Yang penting ulun menyampaikan ini sudah. Dan ini karena ulun cek kalau misalnya dari GPK ulun 10 ini ada yang belum, ulun karena jangan sarik lah, ulun cek pribadi. Pian di bagian materi 2 belum. Yang materi 3 belum. Di checklist saja kalau sudah membaca itu kan yang tadi yang belum bukakan tadi. Pertama materi yang sudah buka checklist, yang video yang buka checklist, kemudian yang mengerjakan evaluasi sudah beberapa kali materi checklist, yang mengerjakan tugas otomatis karena iya bujur sekali, benar sekali. Apabila dia membuka pasti dan checklist otomatis. Apabila kada membuka sama sekali, kada checklist, itu maksudnya. Jadi karena kita pun di waktu itu Bapak Ibu nyatakanlah screenshot. Nah, untuk ulang lagi, artinya setiap kita kegiatan ini screenshot yang sudah mengikuti Jom, karena itu hanya memasukkan mengisi di LMS pian pulang. Artinya jasa bujur pian dan ulun minta juga. Kenapa? Karena ulun mengisi di ulun sini karena monitoring ulun. Artinya tuh si Ibu Heli sudah masuk di Jom di hari Senin, di hari Rabu, karena di hari Kamis dan hari Jumat, seperti itu aja. Rasanya itu aja Pak. Lagi ada apa yang mau tanya lagi? Kalau yang ini sudah bisi usianya sudah bisi, kalau sebenarnya ini jangan salah masuk kamar lagi lah.
Sistem sementara ini. Bapak Ibu ini dapat sertifikat lah biar dari pusat langsung. Artinya biar kita tahu PNM. ya mengisi PNM. Selain mengisi PNM mungkin karena apa ya jadi kita prestasi. Kalau kita paham jarak ujarnya itu karena ada semacam yang model reward lah prestasi dulu. Nah itu di situ biar diambil apabila yang ada sertifikat ini selain untuk PNM mungkin diambil juga ini untuk bahan dasar guru prestasi tingkatannya apa, misalnya kabupaten kah, provinsi, pusat kita tahu. Cuman kalau level kita sudah pusat, kita ini orang pusat sudah kerjaannya, kada orang daerah lagi, bukan orang kabupaten, bukan orang provinsi, kita kerjanya pusat. Oke, jadi urut berbangga hati ya kalau masuk ke sini. Oke, kalaunya sudah kita minta tolong untuk bacakan doa penutup untuk kegiatan kita. Nanti ulun bersedia pokoknya dari pagi sampai malam kalau ada yang kurang paham di kegiatan itu di hari tanggal 13 sampai tanggal 15 dan kemudian pengisian LMS ulun dari tanggal 9 sampai tanggal 20 dan kemudian kita akan kegiatan pengolahan modul ajar sampai terakhir tanggal 30 pelaksanaannya siap untuk mendampingi pian dan koordinasi dengan dinas pendidikan. Mudah-mudahan nanti di hari Senin atau hari Selasa ada didistribusi lewat Pak Ari untuk surat izin mengikuti kegiatan Jum Pespro sehingga buat pian beri dinas artinya ya loh. Nah gitu aja supaya kita aman. Soalnya udah sampai kemarin gua komunikasi Pak Ari jangannya di dinas pendidikan kabupaten yang ada dananya nih kita kasih kapolda lah menginap 3 hari. Nah sudah berbicara tuh tapi yang paling ini kan akhir tahun. Nah tahun ini juga habis kayak apa keuangan daerah kita khususnya dinas pendidikan orang enek masalahnya di pusat pun menghabiskan program yang tahun ini. Nah kemungkinan misalnya pian juga untuk kegiatan penginapan itu kira-kira tanggung perkiraan tahun depan yang terlaksana itu tapi tanggung juga mungkin karena di sini ya kayak itu luar daerah karena kerja di pusat pada tahu apa ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung pada tahu dari guru penggerak. Nah itu karena program pusat itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Adalah sudah kita tutup aja lah Bapak Ibu lah. Mungkin itu aja arahan dari ulun. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan membuang waktu pian sebenarnya inilah tapi demi kebaikan kita bersama niat kita baik dulu untuk kemajuan pendidikan anak kita terutama di Kespronya supaya lebih ditingkatkan lagi karena kebutuhan ini mendesak efek dari COVID kemarin yang dipikirkan pemerintah dan dunia. Akhirnya kita disuruh untuk membantukan tangan kanan pemerintah untuk membantukan di lapangannya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya berkahnya untuk keilmuan kita sebagai guru BK. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.